Halo semuanya, hari ini saya akan memaparkan presentasi berjudul perbandingan indikator ekonomi antara Indonesia dan juga Vietnam. Kita akan membahas perbedaan penting dari sisi pertumbuhan ekonomi, stabilitas, hingga daya saing antar kedua negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Indonesia dan juga Vietnam. Indonesia dan Vietnam adalah dua negara berkembang di Asia Tenggara yang sering dibandingkan karena sama-sama menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Keduanya memiliki peran penting dalam rantai pasok global, baik dari sektor industri, manufaktur, maupun perdagangan internasional. Dengan melihat indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar, hingga investasi asing, kita bisa mengetahui kekuatan dan tantangan masing-masing negara. Perbandingan ini juga bermanfaat untuk memahami peluang kerjasama di masa depan, terutama dalam bidang perdagangan dan juga investasi regional. Mari kita lanjutkan dengan membahas pertumbuhan ekonomi juga inflasi yang ada di Indonesia dan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tercatat naik sebesar 5,12%, sedangkan Vietnam lebih tinggi yaitu 6,50%. Angka ini menunjukkan bahwa Vietnam masih lebih cepat dalam melakukan ekspansi ekonomi, terutama didorong oleh sektor manufaktur dan ekspor yang kuat. Namun, di sisi lain, inflasi, kondisi Indonesia lebih terkendali dengan hanya 2,31%, sedangkan Vietnam mencapai 3,24%. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia lebih unggul dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Jadi, meskipun pertumbuhan Vietnam lebih tinggi, Indonesia memiliki kelebihan dalam stabilitas ekonomi. Selanjutnya, yaitu mengenai tingkat pengangguran dan juga nilai tukar. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76%, lebih tinggi dibandingkan Vietnam dengan hanya 2,24%. Hal ini menunjukkan pasar tenaga kerja Vietnam lebih mampu menyerap pekerja, terutama di sektor industri dan manufaktur padat karya. Dari sisi nilai tukar, rupiah berada di kisaran 16.600 per dolar Amerika Serikat dan dong sekitar 26.395. Kondisi ini menandakan bahwa kedua negara sama-sama tertekan oleh kuatnya US dollar yang berpotensi mempengaruhi harga impor dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai suku bunga acuan dan juga hutang pemerintah. Suku bunga acuan di Indonesia berada di 4,75%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di 4,50%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat dengan tujuan menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, meskipun konsekuensinya bisa menekan daya pinjam masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, dari sisi hutang pemerintah, Indonesia mencatat rasio 37,94% terhadap PDB, lebih besar dibandingkan Vietnam yang berada di 32,90%. Ini menandakan beban hutang Indonesia relatif lebih besar, walaupun masih dalam batas aman. Namun, tingginya hutang ini tetap menjadi tantangan, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada neraca perdagangan dan juga pendapatan pemerintah. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 36,93 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari Vietnam yang surplus 28 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral, masih menjadi penopang utama ekonomi. Dari sisi pendapatan pemerintah, Indonesia juga jauh lebih besar, yakni 2.774,3 triliun rupiah dibandingkan Vietnam yang sekitar 1.700 triliun dong atau setara dengan 70,2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, pendapatan yang besar ini tetap perlu dikelola secara efisien agar benar-benar mendukung pembangunan. Selanjutnya, yaitu dari segi rasio ekspor dan investasi asing. Jika dilihat dari rasio ekspor terhadap PDB, Vietnam lebih terbuka dengan 14,50% dibandingkan Indonesia, yaitu 11,29%. Artinya, Vietnam lebih mengandalkan ekspor, terutama produk elektronik, tekstil, dan manufaktur. Dari sisi investasi asing sendiri, Vietnam juga unggul dengan 36,6 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari Indonesia 21,7 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan jika Vietnam lebih menarik bagi investor global berkat kebijakan pro-bisnis dan biaya produksi rendah, sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat iklim investasi melalui regulasi yang lebih sederhana dan infrastruktur yang lebih baik. Dari seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia unggul dalam stabilitas inflasi dan surplus perdagangan berkat ekspor komoditas yang memberi ketahanan terhadap gejolak global. Sementara Vietnam lebih menonjol dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran rendah, dan kemampuan menarik investasi asing berkat industri yang kuat dan juga keterbukaan pasar. Secara keseluruhan, kedua negara saling melengkapi, Indonesia dengan pasar domestik dan sumber daya alamnya, sedangkan Vietnam dengan daya saing industri dan integrasi global. Hal ini membuka peluang kerjasama yang lebih erat dibandingkan perdagangan dan juga investasi kawasan. Sekian dari analisis yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!